Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kali ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali tafaqquh fiddin, mendalami ajaran-ajaran agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal dan bisa kita dakwahkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam kali ini masih terkait dengan permasalahan bid'ah, amalan-amalan yang baru di dalam agama yang tidak ada contohnya di dalam syariat agama Islam ini, ya, yaitu mauqif ahli sunnah wal jamaah minal mubtadi'ah. Sikapnya ahli sunnah wal jamaah terhadap para pelaku bid'ah, ya. Sikapnya ahli sunnah wal jamaah terhadap pelaku bid'ah. Karena bid'ah ini muncul juga bukan akhir-akhir ini saja, akan tapi setelah wafatnya Rasulullah SAW mulai bermunculan bid'ah satu terus sampai, ya, pada zaman sekarang ini kita jumpai, ya, tidaklah ada suatu amalan yang disyariatkan kecuali, ya, ada pengiring yang menyerupai berupa perbuatan bid'ah, ya. Coba kita sebutkan, ya, di antara rukun-rukun Islam. Misalkan, ya, syahadat, ucapan syahadat ini ada juga syahadat persaksian yang palsu, yang bid'ah, yang dibikin oleh orang-orang Syiah. Kemudian juga misalkan sholat, di sana juga ada sholat bid'ah, banyak sekali jenisnya. Kemudian misalkan puasa, ada puasa bid'ah. Zakat juga ada, zakat yang bid'ah, ya. Haji, banyak sekali ritual-ritual yang tercampur dalam haji dan ternyata ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Saking banyaknya bid'ah pada zaman sekarang ini. Lantas, ya, kalau kita mengetahui pelaku bid'ah tersebut, bagaimanakah sikap yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya. Ini adalah materi pembahasan kita pada kali ini. Disebutkan setelahnya oleh beliau hafizahullah ta'ala, mazala ahlus sunnah wal jamaah yarudduna alal mubtadi'ah, ya. Senantiasa ahlus sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman mereka itu membantah, ya, memerangi ahlul bid'ah. Wa yunkiruna alaihim bid'ahum, ya, dan mengingkari bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan.
Artinya tidak sepakat, tidak mendukung, tidak mensupport, ya, atau tidak membiarkan saja. Tapi betul-betul ada pengingkaran. Ini ya. Ini sikapnya Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yamna'unahum min muzawalatiha, ya. Dan mencegah mereka agar tidak terus-menerus melakukan perbuatan bid'ah. Ini ya. Ini sikap-sikap yang disebutkan di sini nanti ada dalil-dalilnya. Petunjuk dari para ulama yang telah dahulu mereka menjumpai pelaku-pelaku bid'ah ini. Ya. Sekali lagi Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman mereka membantah, ya, para pelaku bid'ah, kemudian mengingkari perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut dan melarang mereka, mencegah mereka untuk terus-menerus melakukan perbuatan bid'ah, ya. Kenapa? Karena ini juga bagian dari kemungkaran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya, setiap perkara baru dalam agama ini disebut perkara bid'ah, dan setiap bid'ah ancamannya adalah neraka. Ya, bentuk kasih sayang kita kepada muslim yang lainnya yang terjerumus pada perbuatan bid'ah yaitu mencegah mereka agar tidak melakukan perbuatan bid'ah. Setelah pembahasan ini nanti lebih terperinci lagi bagaimana kita itu mengingkari perbuatan bid'ah, ya, mengingkari pelaku-pelaku bid'ah tersebut. Sini masih ditunjukkan sikap-sikapnya. Wa ilaika namadij min dzalik, dan ya untukmu kami berikan contoh-contoh salaf, ya, orang-orang soleh zaman dahulu, para sahabat dan juga para ulama, bagaimana mereka menyikapi para pelaku bid'ah ini. Al-alif yang pertama, an Ummi Darda qalat, ya, Ummu Darda dia berkata, dakhala alayya Abu Darda muqdaban, ya, Abu Darda menemuiku dalam kondisi seperti orang kecewa, ya, orang yang apa ya, ya mungkin gak mood, model-model kayak gitu ya, kecewa dan seterusnya, ya. Faqultu lahu, Ummu Darda mengatakan kepadanya, malaka, apa yang terjadi? Kamu kok gak seperti biasanya? Kok kelihatannya kecewa banget? Apa yang terjadi? Faqala, Abu Darda mengatakan, wallahi ma'arifu fihim syai'an min amri Muhammad. Demi Allah, aku tidak melihat orang-orang yang melakukan, ya, perbuatan-perbuatan bid'ah tadi itu persis yang dicontohkan oleh Rasulullah. Artinya perbuatan mereka itu bukan perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Illa annahum yusalluna jami'an, ya. Tapi aneh juga mereka itu adalah orang-orang yang sholat semuanya. Artinya apa? Memang statusnya dia itu adalah seorang muslim, akan tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Abu Darda ini merasa kecewa ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka itu terjerumus pada perbuatan bid'ah. Ya, artinya tidak setuju, mengingkarinya. Ini ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, kapan itu terjadi? Setelah Rasulullah wafat, dan ini masa sahabat, ya. Belum Rasulullah SAW meninggalkan para sahabat ini jauh, ya. Tapi masih dalam masa mereka sudah terjadi perbuatan bid'ah, dan ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah mengingkari perbuatan bid'ah. Alba, kemudian yang kedua diceritakan dalam hadis yang panjang, ya, bagaimana sikap Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, terhadap pelaku perbuatan bid'ah ini. Kita bacakan hadisnya. An Umar ibni Yahya qala, dari Umar bin Yahya dia bercerita, sami'tu abi, aku telah mendengar bapakku, yuhaddisu an abihi, bercerita tentang bapaknya. Berarti Umar bin Yahya ini sedang menceritakan kisahnya siapa?
kakeknya, ya, yang diceritakan oleh bapaknya. Qala, ya, kakekku mengatakan, kunna najlisu ala babin inda Abdullah bin Mas'ud qabla salatil ghada. Ya. Kami dulu duduk-duduk bersama sahabat yang lain di depan pintu Abdullah bin Mas'ud sebelum kami menunaikan salat zuhur, ya. Ini kebiasaan para sahabat Nabi SAW. Jika mereka mengetahui sebagian para sahabat, ya, memiliki ilmu dari Rasulullah yang dia itu belum ketahui, maka sikap mereka adalah mendatangi ilmu tersebut. Sampai seperti ini, duduk di mana? Depan rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Karena nanti ketika beliau keluar, mungkin ketika jalan ke masjid, mungkin ketika jalan ke tempat tertentu, mereka bisa bertanya, mereka bisa mengambil faedah ilmu. Allahu Akbar. Ini ya, luar biasa semangat mereka. Faida kharaja masyayna ma'ahu ilal masjid. Seandainya beliau nanti keluar, maka kami berbondong-bondong menuju masjid, ya. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari. Ketika Abdullah bin Mas'ud tersebut belum keluar, maka datanglah Abu Musa al-Asy'ari. Faqala, kemudian ketika dia datang sambil bercerita, akhraja alaikum Abdurrahman, apakah, ya, Abu Abdurrahman ini sudah keluar menemui kalian? Fakulna, maka kami yang duduk di situ mengatakan, la, belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari nimbrung bersama siapa tadi? Kakeknya Umar bin Yahya di depan rumah Abdullah bin Mas'ud, menunggu sampai beliau keluar. Falamma kharaja kumna ilaihi jami'an. Ketika nampak Abdullah bin Mas'ud ini keluar, ya, dari rumahnya, maka kami langsung berdiri menemui beliau semuanya, ya. Faqala, kemudian Abu Musa al-Asy'ari dia langsung bertanya, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid hanifa. Barusan aku melihat di masjid suatu peristiwa, ya. Amron angkartuhu, suatu peristiwa, perkara yang aku mengingkarinya. Dia mengingkari karena tidak ada pada zaman Rasulullah SAW perbuatan tersebut. Ini, ya. Jadi para sahabat Rasulullah SAW standarnya itu jelas, ya. Yang mereka jadi, ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, mendapatkan, ya, keridhaan dari Allah, pernyataan masuk ke dalam surga dan seterusnya, karena mereka dalam beragama itu jelas standarnya. Yaitu siapa? Amalan-amalan, ya, ilmu-ilmu dari Rasulullah SAW. Maka Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat suatu perkara tadi, dia mengingkarinya karena tidak ada pada zaman Rasulullah SAW yang melakukan amalan tersebut. Maka dia mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, aku melihat suatu perkara yang aku itu mengingkarinya, aku tidak setuju. Nah, ini satu sikap, ya, pada perbuatan bid'ah atau, ya, pelaku bid'ah kita nggak setuju bid'ah itu sampai terjadi. Angkartuhu walam ara walhamdulillah illa khairan. Tapi anehnya ketika saya lihat, ya, saya tidak melihat sesuatu kecuali kebaikan. Gitu, ya. Ini gak ada pada zaman Rasulullah SAW. Akan tapi kalau saya lihat, saya gak melihat kecuali itu adalah suatu kebaikan, ya. Faqala ma huwa. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apa amalannya itu? Kok sampai kamu itu mengingkari tapi kamu melihat itu adalah suatu kebaikan? Qala, kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, ya, in isha fatara. Kalau usiamu masih panjang, engkau akan menyaksikan sendiri kejadian yang ada di masjid ini. Qala, kemudian dia sambil menuju ke masjid bercerita, ra'aitu fil masjidi qauman halaqan. Ya, aku di masjid tadi melihat suatu kaum, ya, sekelompok manusia yang mereka itu membentuk kelompok-kelompok lingkaran-lingkaran, ya. Julusan, mereka dalam kondisi duduk, yantadiruna sholata. Mereka apa? Menunggu sholat.
Jadi kalau digambarkan di masjid ini ada berapa kelompok, misalkan 7 orang, sana 7 orang ya, bentuk lingkaran-lingkaran sambil menunggu waktu sholat. Ya. Apa yang mereka katakan? Fi kulli halqatin rajulun. Di dalam satu kelompok itu ada satu orang pemimpinnya. Wa fi aidihim hasa. Ya, pemimpin tadi di tangan kanannya atau di tangan-tangan mereka itu ada hasa. Hasa ini apa? Kerikil-kerikil, ya. Fayaqul, kemudian seorang laki-laki tadi mengatakan kabbiru mi'ah, ya. Mengomandani, memimpin, ya. Bertakbirlah sebanyak 100 kali. Fayukabbiruna mi'ah. Kemudian mereka bertakbir sebanyak berapa? 100 kali dengan kerikil-kerikil yang mereka bawa. Gitu kan? Bagus gak ini? Zikir loh ya di masjid ya sambil nunggu sholat. Fayaqul halilu mi'ah. Kemudian selesai takbir 100 kali, tahlil, bacalah ucapan la ilaha illallah 100 kali. Ya, pimpinannya mengucapkan demikian. Kemudian fayuhalliluna mi'ah. Satu kelompok itu tadi ya, mereka bertahlil bersama-sama sebanyak 100 kali. Ya. Bagus, makanya disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, tidaklah aku melihat kecuali kebaikan, ya. Fayaqul, kemudian sabbihu mi'ah. Tasbihlah kalian sebanyak 100 kali. Subhanallah, subhanallah, menggunakan kerikil yang mereka ya bawa tadi ya. Fayusabbihuna mi'ah. Kemudian ketika pimpinannya mengucapkan demikian, mereka ya satu kelompok tersebut mengikuti atau membaca tasbih sebanyak 100 kali. Kemudian qala famada qulta lahum. Setelah dapat cerita dari Abu Musa Al-Asy'ari tadi, Abdullah bin Mas'ud bertanya, apa yang kau katakan kepada mereka? Ya, bagaimana sikapmu? Gitu ya. Ketika engkau melihat orang yang zikir berjamaah di masjid itu tadi sambil menunggu waktu sholat. Faqala, kemudian dia mengatakan, ma qultu lahum syai'an intidara ra'yika aw intidara amrika. Saya enggak berani berbuat sesuatu. Saya enggak berani mengucapkan sesuatu sampai menunggu keputusanmu, sampai menunggu pendapatmu. Allahu Akbar. Ini ya, ini termasuk bagian dari kehati-hatian, ya. Jadi ada yang lebih berilmu dan dia memang enggak mengetahui, tidak apa? Memutuskan perkara yang dia tidak mengetahui ilmunya. Nah, ini contohkan oleh para sahabat. Qala, kemudian ya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, afala amartahum an ya'uddu sayiatihim, ya. Apakah engkau tidak merintahkan kepada mereka untuk menghitung keburukan-keburukan mereka saja? Ya. Wa dhamintu lahum, seandainya mereka melakukan yang demikian, artinya kalau dia ingat keburukannya dia akan bertaubat. Aku jamin mereka alla yadhi'a min hasanatihim syai'un, ya. Aku yakin kalau mereka menghitung keburukannya, kebaikannya itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Baik, ini sebelum ya sampai pada kaum tersebut. Tsumma madha wa madaina ma'ahu, kemudian kami berjalan dan terus berjalan ya bersama Abdullah bin Mas'ud hatta ata halqatan min tilkal halaq, sampai kami itu mendatangi satu halaqah dari halaqah-halaqah tersebut. Fawaqafa alaihim, kemudian berdiri atau berdiam di hadapan mereka. Faqala, ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma hadzal ladzi arakum tasnaun, apa yang kalian perbuat ini? Ya, amalan apa ini? Gitu kan bahasa kita. Qalu, mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, hasana'uddu bihat takbir wa tahlil wa tasbih wa tahmid, ya. Kami mengumpulkan membentuk demikian dan membawa kerikil-kerikil tadi untuk bertahlil, untuk bertakbir, untuk bertasbih dan bertahmid. Ini jawaban mereka, ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari memang betul. Yang dilihat ini adalah kebaikan, yaitu orang yang sedang berzikir, ya, menyebut nama Allah, bertahlil, yang memuji Allah, bertasbih, menyucikan Allah, sesuatu yang mulia, ya.
Qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hitunglah keburukan-keburukan kalian. Saya menjamin ya, tidak akan berkurang sedikit pun kebaikan kalian. Ya. Artinya ya, hendaklah kalian mengingat keburukan-keburukan yang pernah kalian lakukan, yang itu bisa motivasi untuk bertaubat sehingga kebaikan-kebaikannya tidak hilang, ya. Waihakum ya umat Muhammad, celakalah kalian wahai umatnya Muhammad, ya. Ma asra ahlakatakum, betapa cepat kehancuran kalian. Wah, ketegasan siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi tidak dilihat dari tahmidnya, tahlilnya, tapi dilihat utuhnya amalan tersebut, ya. Apa yang kalian lakukan, amalan apa ini yang kalian lakukan? Dikatakan haulai ashabuhu mutawaffirun. Lihatlah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih bertebaran. Artinya masih hidup, kalian bisa bertanya kepada mereka, kalian bisa mencontoh amalan mereka, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Tapi kalian abaikan. Ya. Ini salah satu terjadinya bid'ah karena meninggalkan petunjuknya ahlul ilmi, ya. Taib, disebutkan sampai beliau mengatakan, inilah pakaian Rasulullah SAW belum hancur, ya. Alat-alat Rasulullah, perabot Rasulullah ini juga belum pecah. Artinya zaman ditinggal Rasulullah itu masih dekat sekali. Tapi kalian sudah melakukan perbuatan baru dalam agama ini. Demi zat yang demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kalian, ya, ini berada di suatu jalan yang tidak lebih lurus dari jalannya Rasulullah SAW, ya. Apakah kalian ini membuka pintu-pintu kesesatan? Apakah kalian ini merasa lebih lurus daripada jalannya Rasulullah SAW, ya? Qalu, mereka mengatakan, wallahi ya Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abdurrahman, tidaklah kami menginginkan hal tersebut kecuali kebaikan. Ini, ya. Jadi pelaku-pelaku bid'ah, mereka juga menginginkan kebaikan dari perbuatan bid'ah tersebut. Namun, ya, mereka melalui jalan yang keliru, ya. Bentuk taqarrubnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bukan bentuk taqarrub yang benar, ya. Meskipun anggapan mereka itu benar. Karena sebagian para ulama juga menjelaskan bid'ah itu memang menyerupai amalan-amalan yang disyariatkan. Ya, tadi di awal kita sudah sebutkan persis dengan puasa, persis dengan sholat. Tapi dasar hukumnya ini tidak ada semuanya. Ya. Kita lanjutkan. Ya, apa yang diinginkan oleh para pelaku bid'ah tadi? Apakah mereka ingin sesat? Tidak, mereka juga menginginkan kebaikan. Ya. Ini yang sering disebutkan. Ya, ma aradna ilal khair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan dari amalan tersebut. Qala Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Sering dengar ini, ya. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan pahala, menginginkan dekat pada Allah, menginginkan ganjaran balasan yang terbaik, ya. Dikatakan di sini lan yusibahu, tapi sedikit pun dia tidak mendapatkannya. Kira-kira alasannya apa? Karena cara mendapatkan pahala, cara menginginkan kebaikan tersebut tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi amalan itu ukurannya bukan yang paling banyak mengeluarkan tenaga, yang paling banyak letih. Keutamanya bukan diukur dengan cara itu, ya. Yang paling letih, yang paling banyak mengeluarkan harta, yang paling banyak waktunya dan seterusnya, bukan. Tapi kualitas dari suatu amalan diukur dengan muwafaqatu li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kesesuaian dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada salah seorang ulama mengatakan, al-iktisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Orang yang sederhana, amarannya ringan tapi sesuai dengan sunnah,
itu lebih baik daripada ijtihad sungguh-sungguh capek-capek tapi ya tidak sesuai dengan sunnah atau di dalam perbuatan bid'ah. Ini ya. Jadi ini kecerdasan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka hanya memilih amalan-amalan yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Terus kemudian ini ya, masih sini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kami, nanti akan muncul sekelompok kaum yang mereka itu membaca Al-Qur'an akan tapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Artinya ucapan ini hanya di lisan, tidak sampai ke dalam dada mereka itu mereka paham dengan benar Al-Qur'an tersebut. Ini ya. Orang-orang Khawarij ya, para pemberontak pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Bahkan jumlahnya ribuan ya. Bahkan hafalannya itu enggak cuman neruskan tapi dibolak-balik dan seterusnya, mereka hafal sekali. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup ya. Orang-orang Khawarij ini salah satu dari ciri yang disebutkan oleh Rasulullah, ibadah kalian kalah dengan ibadah mereka. Bacaan Al-Qur'an kalian, salat kalian, puasa kalian kalah dengan mereka. Ya. Sekali lagi ukurannya bukan karena banyaknya, capeknya dan seterusnya, tapi kesesuaian dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di sini ya, setelah beliau mengatakan betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkannya. Sungguh kami telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, nanti akan muncul sekelompok kaum dari umatku ini yang mereka itu membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Dia enggak paham Al-Qur'an. Bahkan dia menyalahi Al-Qur'an tersebut. Dia hanya membaca di lisan-lisan mereka. Celakalah ya. Boleh jadi kebanyakan itu adalah dari kalian. Ini ya. Tegas sekali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tsumma tawalla anhum, setelah mengingkari, setelah memberikan peringatan ya, setelah melarang mereka untuk melakukan perbuatan bid'ah ini, Abdullah bin Mas'ud pergi ya. Faqala Amru ibnu Salamah, Amru ibnu Salamah mengatakan ya, ra'aina amata ulaika yata'unana yauman nahruwan ma'al khawarij. Kami saksikan sendiri kebanyakan dari mereka yang melakukan perbuatan bid'ah tadi yang diperingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka adalah orang-orang yang memerangi kami ketika kami ya berperang bersama orang-orang Khawarij. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, ini perlunya kita mentasfiyah dan mentarbiyah diri kita ya. Karena kita mengenal sunnah ini sudah usia-usia apa? Usia-usia sibuk ya. Dulu-dulunya kita nimba ilmu, belajar agama dan seterusnya sembarangan ya. Sembarangan. Alhamdulillah kita diberikan kecintaan pada Islam ya, pada syariat agama Islam. Tapi namanya tasfiyah wa tarbiyah ini harus kita tunaikan sampai kita itu meninggal dunia. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah adalah membersihkan diri kita dari segala bentuk ajaran-ajaran yang bukan dari agama Islam ini, baik itu keyakinan, amalan, ya ibadah, atau bentuk-bentuk taqarrub yang lainnya. Ya, kalau gak ada dalilnya, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, maka kita bersihkan. Kita bersihkan dari keyakinan tersebut, amalan tersebut, bid'ah tersebut, ya dari diri kita. Kemudian setelahnya kita tarbiyah. Kita isi diri kita dengan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan dari kita itu belajar, tujuan dari kita itu mengaji, tujuan dari kita membaca, tujuan dari kita melihat ya kajian-kajian di video-video atau televisi.
ya, dalam rangka untuk mentasfiyah dan mentarbiyah diri kita, membersihkan diri kita ya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, kemudian mengisi diri kita dengan hal-hal yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ya, kalau kita lihat ya, seperti yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, kelihatannya secara zahir perbuatan bid'ah ini buruk atau baik? Baik. Apa yang mereka ucapkan? Tasbih, tahlil, tahmid. Ya, ini ucapan-ucapan zikir semuanya. Ya. Tapi yang diingkari ini bukan tasbihnya, bukan tahlilnya, bukan tahmidnya. Ya, tapi adalah perbuatan mereka. Ya, perbuatan mereka ketika bertahlil tersebut, bertahmid tersebut, ya, dengan model-model yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika ada sholat bid'ah, bukan yang kita ingkari sholatnya. Sholat itu diperintahkan, bahkan ada sholat yang wajib ya. Yang kita ingkari adalah model sholat yang tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Jika ada perbuatan bid'ah-bid'ah yang lain, pasti itu nanti campurannya adalah sesuatu yang dipuji di sisi yang lainnya ya. Tapi apa? Ini diucapkan, diamalkan pada kondisi atau waktu atau jenis amalan tertentu yang tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW ya. Jadi kelihatannya perbuatan ini baik. Terus yang kedua, kalau kita tanyakan pada mereka, niatnya ini kira-kira baik atau buruk? Baik juga ya. Niatnya ini juga mulia, seperti yang disebutkan oleh orang-orang tadi ya. Ma'aradna illal khair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan ya. Maka jawabannya seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, kamin muridil khair lan yusibahu ini ya. Jadi keinginan baik saja, niat yang tulus saja, niat yang ikhlas saja, ini tidak akan memperoleh pahala, kecuali kalau yang dia lakukan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah SAW ketika menghadapi para pelaku bid'ah ya, diingkari, dinasihati ya, kemudian dicegah dari perbuatan bid'ah tersebut ya. Ini metode dialog ya, enggak serampangan ya, dilempari atau kekerasan yang lain. Ini nampak ya, Ahlussunnah wal Jamaah mereka menggunakan argumen ya, dalil yang jelas. Kita lanjutkan ya, bagaimana sikapnya Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para pelaku bid'ah. Contoh yang ketiga ya, ja'a rajulun ila al-Imam Malik ibni Anas radhiyallahu rahimahullahu taala ya. Datang seorang kepada Imam Malik, faqala, kemudian dia mengatakan ya, dia bertanya kepada Imam Malik, min aina uhrim, saya itu berihram dari mana gitu kan. Faqala, kemudian Imam Malik menjawab, minal miqatil ladzi waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahrama minhu ya. Dari mikot yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, mulailah berihram dari situ. Paham ya? Jadi Imam Malik ini menjelaskan, ya sudah, berihramlah sesuai dengan mikot yang sudah dijelaskan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Faqala ar-rajulu, kemudian laki-laki tadi ya, dia mengatakan pada Imam Malik, fa'in ahramtu min abad minhu, kalau saya itu pengennya ya berihram lebih jauh dari siapa? Tempat yang ditetapkan Rasulullah. Ya saya pengen pahala yang lebih banyak gitu kan, misalkan mungkin niatnya seperti itu. Ya karena lebih jauh, dia mengira kalau lebih jauh ini pahalanya lebih banyak. Faqala, ini sikapnya Imam Malik ketika apa tadi? Ada orang yang pengen melakukan perbuatan bid'ah. Mikotnya ini sudah jelas, namun dia apa?
pengen menyelisihi apa yang sudah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Imam Malik menyikapinya? Faqala Malik, ya, Imam Malik mengatakan la ara dzalik, aku tidak setuju. Ya. Aku tidak setuju, artinya pengingkaran beliau. Faqala, kemudian dia menjawab yang bertanya di mata taqrahu min dzalik. Apa alasanmu kamu itu membenci hal tersebut, ya, tidak menyukai, tidak menyetujuinya? Qala, Imam Malik mengatakan akrahu alaikal fitnah, saya takut kamu nanti tertimpa fitnah, tertimpa ujian, tertimpa bala. Masya Allah, cintanya Ahlussunnah wal Jamaah kepada para pelaku bid'ah. Dengan cara apa? Mencegah mereka dari perbuatan bid'ah, menjelaskan kepada mereka, ya, bahaya bid'ah. Qala, kemudian yang bertanya tadi terus bertanya, ya. Apa bahasanya kita ini? Ngengkel gitu ya, mungkin seperti itu ya. Wa ayyi fitnatin, ya, isdiyadul khair. Fitnah apa yang terjadi padahal aku itu pengen menambahkan suatu kebaikan. Tadi mikotnya pengen jauh, berarti niatnya apa? Kalau jauh ini pahalanya lebih baik gitu kan. Loh, kok aku terkena ujian, terkena bala dari Allah Subhanahu wa taala, padahal aku itu menginginkan tambah kebaikan dengan menjauhkan tempatnya mikot itu tadi. Faqala Malik, Imam Malik mengatakan fa innallaha ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya. Kemudian Imam Malik sudah mengakhiri perdebatan ini dengan menukil atau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi ini tidak apa? Beramal tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya, aturannya, antusibahum fitnah, ya, mereka itu tertimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka nanti tertimpa adab yang pedih. Ini ya, ini Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengingkari dan juga menjelaskan alasannya, menyebutkan dalilnya. Wa ay fitnati a'dham min annaka khassasta bi fadlin lam yukhassis bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah mana lagi yang lebih besar, ya, daripada engkau telah mengistimewakan keutamaan tertentu yang tidak diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, contoh yang sama, ya, menginginkan kebaikan namun tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, ini sama halnya dengan menyelisih perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita sering dengar, ya, namanya agama ini tauqifiyah. Sering dengar ya, tauqifiyah itu ya sudah kita mencukupkan apa yang datang dari wahyu, baik Al-Qur'an atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menambahnya dengan menganggap baik berarti mengurangi kesempurnaan hal tersebut, ya. Menguranginya dengan menganggap baik berarti juga apa? Mengurangi kesempurnaan dari sesuatu yang sudah baik, ya. Jadi tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin mencocoki sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, ya. Kita mencari ilmu yang lurus, bagaimana Rasulullah beramal, kemudian kita berusaha untuk mencocokinya. Ini tugas kita, ya, dan menjelaskan kepada manusia setelah mendapatkan ilmu yang benar tadi, ya, kepada mereka penjelasan yang gamblang tentang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aktivitas kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah mencari ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Ini ya, ini aktivitas kita. Ya, kita harus tahu diri, ya. Kita kalau masih tingkatan pertama, kita mencari ilmu dan itu pun juga belum sempurna. Jangan sampai kita itu mendakwahkan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Ini juga bencana, ya. Ini juga bencana. Dan jangan sampai beramal sebelum tahu ilmu yang benar.
Ya, jadi urutannya demikian. Kita berilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah. Ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan hada namudaj, ini adalah beberapa contoh saja. Wala zail ulama yunkiruna ala mubtadi'a fi kulli asrin, ya. Dan setiap zaman, setiap periode para ulama itu mengingkari perbuatan-perbuatan bid'ah ini, ya. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pengingkaran ini bukan berarti ya kita benci mereka, yaitu pelaku-pelaku, tapi adalah bukti cinta kita pada mereka, bukti kita menolong kepada mereka sesuai dengan apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Unsur akhuka dzaliman aw madluman, ya. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Kalau berbuat zalim, para sahabat tahu, ya. Kalau dizalimi tahu, ya, dihindarkan dari kedzaliman. Bagaimana orang yang berbuat zalim tersebut ditolong? Yaitu dengan cara menghalanginya agar dia itu tidak melakukan perbuatan kedzaliman. Jadi menolong ahlul bid'ah, para pelaku bid'ah ini dengan cara apa? Mencegah mereka dari perbuatan bid'ah tersebut, ya. Lantas uslubnya bagaimana caranya? Insyaallah ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita buka sesi pertanyaan, jika ada yang bertanya, kita simpulkan. Jadi sikapnya Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para pelaku bid'ah ini, ya, mereka melawan argumen ini, menjelaskan bid'ah tersebut, ya, dan kemudian menjelaskan sunnahnya, kemudian mengingkarinya, artinya tidak menyetujuinya atau bahkan mendukungnya, ya, mengingkarinya. Kemudian salah satu dari sikap Ahlussunnah yaitu mencegah mereka agar tidak terus-menerus melakukan perbuatan bid'ah, ya. Ini yang harus kita miliki dan kita amalkan, ya, dalam kehidupan kita jika berjumpa dengan para pelaku bid'ah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Nggih, Mas, monggo.